Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurpadila dan NIM 24201102 dari kelas TIFRV 24F, mahasiswa Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tutorial konfigurasi dasar jaringan dan pengaturan firewall pada Mikrotik untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer. Langkah pertama sebelum menjalankan mesin virtual, langkah yang krusial yang harus dilakukan adalah mengatur network adapter pada VirtualBox agar topologi jaringan dapat terbentuk dengan benar. Untuk pertama kita setting pada Mikrotik dan adapter 1 menggunakan Attached to NAT. Pemilihan mode NAT ini bertujuan agar router virtual Mikrotik dapat berbagi koneksi internet secara langsung dari sistem operasi utama atau host PC saya. Nantinya interface ini akan terdeteksi sebagai Ether 1 di dalam Mikrotik yang akan kita konfigurasikan menggunakan DHCP client agar bisa terhubung ke jaringan luar atau internet. Selanjutnya, untuk adapter 2, saya mengaturnya menggunakan internal network. Dan menggunakan internal network, kita membuat segmen jaringan private yang hanya menghubungkan router Mikrotik dengan klien Linux saya, sehingga komunikasi data antar keduanya aman dan terisolasi dari jaringan luar. Selain jalur internet dan jalur lokal ke klien, saya juga mengaktifkan adapter 3 dengan menggunakan mode host only. Setelah selesai mengatur network pada Mikrotik, sekarang saya akan mengatur network pada Kali Linux yang berperan sebagai klien. Pada adapter 1, di sini kita menggunakan internal network. Dan juga untuk adapter 2, kita menggunakan internal network juga. Dan untuk adapter 3-nya kita samakan dengan Mikrotik, yaitu host only. Sekarang saya akan mengatur DHCP client agar mendapat IP otomatis dari ISP dan mengaktifkan NAT masquerade agar klien di bawah router bisa mengakses internet. Di sini saya menggunakan interface Ether 1. Selanjutnya, saya mengatur Ether 2 sebagai jalur LAN. Pertama kita akan remove dulu, kemudian klik new. Nah, di sini sesuai instruksi soal, IP yang digunakan adalah 192
168.22.1/24. Angka 22 ini diambil dari 2 digit terakhir NIM saya. Kemudian apply dan OK. Sekarang saya akan melakukan konfigurasi alamat IP pada sisi klien. Di sini saya menggunakan metode manual agar alamat IP tidak berubah-ubah dan sesuai dengan segmen jaringan yang telah ditentukan di MikroTik. Sesuai dengan NIM saya yang berakhiran 22, saya akan memasukkan detail sebagai berikut. Saya memberikan IP 192.168.22.2 untuk perangkat klien, dan netmasknya saya menggunakan 255.255.255.0, dan gateway-nya ini adalah bagian terpenting. Saya isi dengan 192.168.22.1 yang merupakan alamat IP dari router MikroTik Ether 2. Untuk DNS saya arahkan ke 8.8.8.8.
Setelah koneksi dasar terbentuk, langkah selanjutnya adalah menerapkan kebijakan keamanan sesuai instruksi kasus. Di sini pada menu filter lures, saya telah membuat beberapa aturan penting. Yang pertama itu blokir ICMP, bisa dilihat pada rule paling atas dan chain input. Aturan ini berfungsi untuk menolak atau drop paket ICMP dari klien Ether 2 menuju router. Saya juga telah menyematkan parameter waktu agar pemblokiran ini hanya aktif pada pukul 12 hingga 13. Untuk pembatasan akses port FTP, Telnet atau HTTPS pada chain forward, saya membuat aturan untuk memblokir port layanan yang dianggap tidak aman atau tidak diperlukan, yaitu port 21 FTP dan port 2 Telnet. Sesuai permintaan, saya memberikan izin khusus untuk akses hanya untuk lalu lintas port 80 HTTP dan 443 HTTPS agar klien tetap bisa melakukan aktivitas browsing dengan aman. Saya juga menambahkan izin untuk port 53 UDP agar layanan DNS tetap berjalan, sehingga proses pemanggilan domain situs tidak terganggu. Terakhir, saya menerapkan aturan untuk membatasi akses Winbox dan memblokir konten situs sosial media seperti Facebook dan YouTube menggunakan sinkronisasi dan layer 7 protokol yang sudah siapkan sebelumnya. Dan daftar rule ini, seluruh trafik yang melewati router sudah terfilter dan ketat sesuai spesifikasi ujian. Sekarang kita masuk ke tahap pengujian. Pertama, saya melakukan ping ke gateway 192.168.22.1. Hasilnya reply, artinya klien dan router sudah terhubung. Selanjutnya, saya mencoba ping ke Google. Hasilnya juga reply dan membuktikan konfigurasi NAT saya berhasil memberikan akses internet ke klien. Saat mencoba browsing Google dapat terbuka dengan lancar. Namun, untuk Facebook dan YouTube, meskipun konfigurasi filter dan layer 7 sudah saya pasang dan benar, situs ini terkadang masih bisa diakses. Hal ini disebabkan oleh enkripsi HTTPS yang kuat dan protokol QUIC pada browser modern. Meski begitu, jika kita lihat di Winbox, paket kontur pada rule tersebut sudah berjalan, membuktikan bahwa firewall sudah bekerja memfilter trafik sesuai prosedur ujian.